Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel saya yang selalu bawa konten praktis tentang cara meningkatkan perekonomian di desa. Ya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan banyak dicari, yaitu bagaimana memanfaatkan lahan di desa agar menjadi sumber rezeki yang benar-benar berkelanjutan. Ya, jika Anda sering berpikir lahan ini cuman terlantar, apa gunanya? Atau saya punya lahan tapi nggak tahu mau dibikin apa. Maka video ini pasti cocok buat Anda. Ya, banyak orang mengira bahwa lahan hanya berguna untuk bercocok tanam padi yang hasilnya cuman cukup makan sehari-hari. Tapi tahukah Anda, lahan di desa bahkan yang kecil sekalipun bisa diubah menjadi sumber pendapatan yang stabil. Bahkan bisa bikin Anda punya usaha sendiri. Ya, hari ini kita akan bahas 4 cara yang sangat praktis dengan langkah-langkah detail, tips menghindari kesalahan, dan bahkan contoh kasus teman desa yang sudah sukses. Jadi, siap-siap ya, simak dengan seksama, catat yang penting, dan jangan lupa nyalakan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten lainnya yang bermanfaat. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, kebun sayuran organik. Ya, cara pertama yang kita bahas adalah membuat kebun sayur organik. Ini adalah pilihan paling populer dan mudah dicoba, terutama untuk lahan kecil atau bahkan cuman di halaman rumah. Mengapa kebun sayuran organik? Ya, sekarang orang semakin sadar akan kesehatan. Jadi, permintaan sayuran organik yang tidak dipakai pupuk kimia atau obat-obatan sangat tinggi. Harganya juga bisa 2-3 kali lipat dari sayuran biasa di pasar. Ya, langkah-langkah praktisnya adalah nomor 1, pilih lahan dan persiapkan tanah. Anda bisa pakai lahan datar seluas 10-20 meter persegi atau bahkan bidang sederhana di halaman. Bersihkan gulma, tanahkan dan campur dengan pupuk alami seperti kompos atau pupuk kandang yang sudah matang. Ini penting untuk membuat tanah subur tanpa kimia. Nomor 2, pilih benih yang cocok. Ya, pilih sayuran yang cepat panen dan banyak dicari di desa, seperti bayam, kangkung, sawi, mentimun, atau cabai rawit. Anda bisa beli benih di toko pertanian lokal atau minta ke tetangga yang sudah punya kebun. Lebih murah dan seringkali lebih tahan terhadap cuaca lokal. Nomor 3, penanaman dan perawatan. Ya, tanam benih sesuai jarak yang disarankan. Biasanya 5-10 cm antara tanaman. Siram setiap pagi atau sore. Jangan terlalu banyak air karena bisa bikin akar busuk. Ganti gulma secara teratur dan gunakan obat alami jika ada hama. Misal air daun jeruk nipis yang dicampur sabun cair. Nomor 4, penjualan. Setelah 1-2 bulan, sayuran Anda sudah bisa panen. Anda bisa jualnya ke pasar desa, warung tetangga, atau buku pesanan via WhatsApp, Telegram untuk tetangga sekitar. Bahkan Anda bisa kirim ke kota terdekat jika ada pedagang yang mau beli grosir. Contoh kasus yaitu Pak Slamet dari desa Cirebon punya kebun sayuran di halaman rumah seluas 15 meter persegi. Itu bisa menghasilkan sekitar 300.000 sampai 400.000 per bulan cuman dari jualan sayuran. Ya, tips pentingnya adalah jaga kebersihan kebun agar sayuran sehat
dan tidak ada hama. Jual sayuran segar setelah panen, jangan simpan terlalu lama. Bikin paket sayuran campuran, misal bayam plus kangkung plus mentimun, agar lebih menarik dan harga bisa lebih tinggi. Kemudian yang kedua, pemeliharaan ayam kampung atau bebek. Ya, cara kedua yang juga sangat menguntungkan adalah memelihara ayam kampung atau bebek di lahan. Ini cocok untuk lahan yang agak luas, sekitar 20-50 meter persegi. Karena ayam butuh ruang untuk berjalan bebas. Mengapa ayam kampung? Ya, ayam kampung harganya jauh lebih mahal dari ayam broiler. Satu ekor bisa dijual 80 sampai 150 ribu, tergantung ukuran. Telurnya juga banyak dicari karena rasa yang lebih segar dan gizi yang lebih tinggi, dengan harga 3.000 sampai 5.000 per butir. Ya, langkah-langkah praktisnya adalah: nomor 1, bangun kandang sederhana. Kandang bisa dibangun dari bambu atau kayu bekas yang murah. Pastikan kandang ada pintu masuk, tempat tidur, dan tempat makan atau minum. Jangan lupa buka bagian atas untuk udara siklus dan tambahkan atap agar tidak air hujan masuk ke dalam. Nomor 2, pilih bibit ayam. Ya, beli bibit ayam kampung yang sehat dari peternak lokal atau toko ternak. Mulai dengan jumlah kecil dulu, misal 20-30 ekor. Bisa gampang dirawat. Jika sudah mahir, bisa ditambah jumlahnya. Nomor 3, pakan dan perawatan. Ya, beri pakan yang seimbang. Bisa pakai pakanan komersial campuran dengan pakan alami seperti dedak, jagung, atau daun sayuran. Siram air bersih setiap hari. Jaga kebersihan kandang dengan mengganti sabuk setiap 3-4 hari. Ini mencegah ayam sakit dan bau tidak sedap. Nomor 4, penjualan. Ya, ayam bisa dijual setelah berumur 3-4 bulan. Telur bisa dijual setiap hari mulai dari umur 6-7 bulan. Anda bisa jual langsung ke tetangga, pasar, atau ke restoran yang butuh ayam kampung untuk masakan. Contoh kasusnya yaitu Bu Siti dari desa Yogyakarta memelihara 50 ekor ayam kampung. Dia menghasilkan sekitar 500.000 per bulan dari jualan telur dan 1 juta sampai 1,5 juta per bulan dari jualan ayam yang sudah besar. Ya, tips pentingnya adalah vaksinasikan ayam secara teratur untuk mencegah penyakit. Biarkan ayam berjalan bebas di lahan sekitar kandang agar dagingnya lebih segar. Bikin label sederhana untuk telurnya agar pembeli percaya itu benar-benar telur ayam kampung. Kemudian yang ketiga, penanaman pohon buah atau pohon pangan. Ya, cara ketiga adalah menanam pohon buah atau pohon pangan seperti pisang, nangka, kelapa, jagung, atau kedondong. Ya, ini pilihan yang bagus untuk lahan yang lebih luas, karena meskipun butuh waktu lebih lama untuk menghasilkan, hasilnya tetap dan berkelanjutan selama bertahun-tahun. Ya, mengapa pohon buah atau pangan? Setelah pohon berbuah, Anda tidak perlu bekerja terlalu keras lagi, cuman butuh perawatan rutin saja. Buah atau pangan yang dihasilkan bisa dijual secara ecer atau grosir, bahkan bisa diproses jadi makanan olahan agar tahan lama. Ya, langkah-langkah praktisnya adalah: nomor 1, pilih pohon yang cocok dengan cuaca lokal. Ya, pilih pohon
yang mudah tumbuh di daerah Anda. Misal, di Jawa Tengah, pohon nangka, pisang, dan jagung sangat cocok. Anda bisa beli bibit pohon dari kebun percobaan lokal atau toko pertanian. Nomor 2, persiapkan lahan dan tanaman. Ya, bersihkan lahan dari gulma. Buat lubang tanaman yang cukup dalam, sekitar 30-50 cm. Dan campur tanah dengan kompos. Tanam bibit pohon sesuai jarak yang disarankan. Misal, pohon nangka perlu jarak 8-10 meter antara pohon. Nomor 3, perawatan. Siram pohon setiap hari saat masih muda dan kurangi frekuensi siram setelah pohon tumbuh besar. Potong cabang yang mati atau tidak sehat dan beri pupuk alami setiap 6 bulan. Kemudian nomor 4, panen dan penjualan. Ya, pohon buah biasanya mulai berbuah setelah 2-3 tahun. Misal, nangka, kedondong, atau bahkan lebih cepat. Misal pisang, cuman 6-8 bulan. Buah bisa dijual langsung ke pasar atau ke pedagang. Pohon pangan seperti jagung bisa panen setiap 3-4 bulan. Contoh kasusnya adalah Pak Joko dari desa Solo menanam 10 pohon nangka di lahan seluas 100 meter persegi. Setiap tahun dia bisa menghasilkan 50-100 buah nangka yang dijual 50.000 sampai 100.000 per buah. Itu berarti dia bisa dapat sekitar 2,5 juta sampai 10 juta per tahun cuman dari pohon nangka. Ya, tips praktisnya adalah campur jenis pohon yang berbeda agar panennya tidak sekaligus. Jadi Anda punya pendapatan setiap bulan. Proses buah yang tidak laku jadi olahan seperti selai, keripik, atau dodol agar tidak terbuang. Jual buahnya saat musim panen agar harganya lebih baik. Kemudian yang keempat, kebun bunga hias atau tanaman obat. Ya, cara keempat yang cukup unik dan menguntungkan adalah membuat kebun bunga hias atau tanaman obat-obatan. Ini cocok untuk lahan kecil atau bahkan pot di halaman rumah karena tidak butuh ruang terlalu banyak. Ya, mengapa bunga hias atau tanaman obat? Karena permintaan bunga hias selalu ada, baik untuk acara pernikahan, ulang tahun, atau hanya untuk hiasan rumah. Ya, tanaman obat juga banyak dicari karena manfaatnya untuk kesehatan dan banyak digunakan sebagai bahan obat tradisional. Ya, langkah-langkah praktisnya untuk bunga hias. Pilih bunga yang mudah tumbuh dan banyak dicari, seperti mawar, melati, atau krisan. Kemudian tanam di pot atau di bedeng dengan tanah yang subur. Siram setiap hari dan beri pupuk khusus bunga. Pot bunga yang sudah mekar dan susun jadi buket atau jual secara eceran. Bisa jual ke toko bangunan atau langsung ke pelanggan via sosial media. Ya, langkah-langkah praktisnya adalah tanaman obat. Pilih tanaman obat yang populer seperti jahe, kunyit, temulawak, lidah buaya, atau daun pepaya. Ya, tanaman di lahan atau pot. Perawatan mudah, cuman butuh siram dan pupuk alami. Panen setelah tanaman tumbuh besar bisa dijual langsung atau diproses jadi minuman herbal, misal jahe hangat, temulawak, dan instan. Contohnya, Bu Lina dari desa Bandungan punya kebun bunga hias di halaman rumahnya seluas 10 meter persegi.
dia bisa menghasilkan 400.000 sampai 600.000 per bulan dari jual buket bunga dan bunga eceran. Dia juga menanam jahe yang dijual sekitar 20.000 sampai 30.000 per kilo, menambah pendapatan lagi. Ya, tips pentingnya adalah pelajari cara merawat bunga atau tanaman obat yang Anda pilih agar tumbuh baik. Bikin postingan di sosial media seperti Instagram, Facebook untuk mempromosikan buket bunga atau tanaman obat Anda. Bisa juga pengiriman untuk pelanggan yang jauh. Jadi, inilah 4 cara memanfaatkan lahan di desa agar menjadi sumber rezeki berkelanjutan. Ya, mulai dari kebun sayur organik, pemeliharaan ayam, penanaman pohon, kebun bunga, dan tanaman obat. Ya, semua cara yang kita bahas hari ini bisa dicoba sendiri. Tidak perlu modal banyak. Yang penting ada keberanian dan kerja keras. Jangan khawatir jika awalnya susah atau tidak langsung sukses. Semua orang pasti pernah gagal. Tapi yang penting jangan berhenti mencoba dan terus belajar. Ingat, lahan di desa bukan cuma tanah kosong, tapi adalah aset berharga yang bisa mengubah hidup Anda dan keluarga. Pilih cara yang cocok dengan lahan, modal, dan kemampuan Anda. Mulai dari yang kecil dulu, dan nanti Anda bisa mengembangkan seiring waktu. Ya, jika Anda sudah coba salah satu cara ini atau punya pengalaman sendiri yang ingin dibagikan, silakan tulis di kolom komentar. Saya sangat senang bisa bercerita kesuksesan Anda. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda atau siapapun yang tinggal desa Anda dan butuh ide untuk memanfaatkan lahan. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video selanjutnya tentang tips usaha di desa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.